Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Walet Jambi, channel inspirasi untuk usaha gedung walet dan rumah burung walet, teman-teman. Oke, kita sudah selesai pemasangan ini ya, pemasangan dinding lantai 1. Kemudian kita akan pemasangan slup lantai 2 ataupun balok lantai 2, teman-teman. Nah, di sini kita potong dulu bagian besinya ini ya. Ini kan besinya terlalu panjang, teman-teman. Jadi sisain sekitaran minimal 40 cm. Ini steknya ya. 40 cm itu minimal. Jangan kurang dari 40 cm. Kenapa? Karena 40 cm di dunia ataupun di dalam teori buku tentang teknik ya. Nah, itu makanya harus minimal 40 cm. Lebih panjang lebih bagus. Cuman terlalu panjang juga nggak bagus, teman-teman, karena terlalu boros ya. Nah, usahakan memang dipotong kemudian baru dihak. Pemotongannya pun manual ya. Sebenarnya sih bisa, kalau misalkan bisa diukur dari posisinya pas pemotongan tiang, memang harusnya udah pas, teman-teman, karena ini ada kesalahan teknik awalnya memang karena memang ini pemotongannya lebih 1 meter ya, ataupun ada yang lebih 60 cm. Nah, mungkin teman-teman berpikiran besi mubazir. Enggak, teman-teman, ini tetap kita potong, kemudian ini bisa dijadikan sebagai angkur ataupun sebagai ini ya, sebagai stek, ataupun bisa juga dijadikan nanti untuk lantai di bagian pengontrolan LMB. Itu kan membutuhkan besi juga, besi potong-potongan. Jadi besi ini kita kumpulkan, kemudian juga kita setiap besi ini mungkin bisa dijadikan angkur juga, dan juga bisa dijadikan sebagai besi-besi stek untuk kekuatan gedung walet ini. Ingat, teman-teman, karena di setiap daerah itu berbeda-beda. Kebetulan di sini memang ini kondisinya rawan gempa. Kebetulan kemarin juga baru terjadi gempa, itu terjadi gempa 6,2 skala Richter, dan juga malam tadi juga ada. Nah, makanya ini wajib di stek ataupun wajib dihak di bagian setiap ujungnya. Baik itu di ujung tiang bagian atas ataupun pangkal ujung pangkal kolom. Besi pangkal kolom itu tetap wajib di setek semua. Kenapa? Karena ketika ada pergerakan, itulah yang menopang ataupun sebagai perkuatan untuk struktur nantinya ketika ada goncangan. Itu insya Allah nggak akan retak, teman-teman. Nah, banyak yang kita temui bangunan itu retak ketika ada goncangan ataupun ketika misalkan pondasinya bergerak, itu retak. Kenapa? Karena kondisinya ini memang tidak dihak ataupun besi steknya ini, lebihan besinya ini memang terlalu pendek. Dia nggak mampu untuk menahan beban dari struktur atas ataupun di bagian struktur bawah. Makanya dia pasti retak seperti itu. Karena kita udah membuktikan, teman-teman, antara besi yang dihak seperti ini dengan besi lurus tanpa dihak itu memang kekuatannya jauh berbeda. Kenapa? Karena ketika ada bengkokan ataupun dihak di bagian ujungnya itu kan ketika betonnya matang itu nggak bakalan sanggup untuk bergerak. Nah, seperti itu. Tetapi kalau misalkan tanpa dibengkokin atau tanpa dihak, maka dia akan mudah bergeser ketika ada pergerakan. Nah, itulah fungsinya kenapa harus dihak di setiap ujung-ujung tiang, kolom, kemudian slup dan balok anak, balok induk, semuanya wajib dihak bagian ujungnya. Nah, itu di dunia teknik memang kita belajar seperti itu. Jangan sampai teman-teman ketika membuat sambungan tiang itu besinya terlalu pendek ataupun hanya 20 cm ataupun 10 cm. Bahkan ada kadang kita temuin besinya itu nggak keluar untuk sambungan tiang. Nah, itu berbahaya, teman-teman. Nah, usahakan juga sebelum dicor, tiang lantai atas itu sudah dipasang. Nah, karena memang kalau misalkan setelah dicor baru dipasang, berarti dia tidak menyatu ke kolom ataupun ke slup ataupun ke balok. Antara kolom dan slup itu berpisah. Nah, makanya harus sebelum dicor itu harus dipasang dulu terlebih dahulu antara slup kemudian tiangnya sudah terikat menjadi satu seperti itu. Kemudian jangan lupa di setiap sudut itu dipasangin angkur, teman-teman. Angkur itu bentuknya itu L, bisa di bagian tengah balok dan juga bisa di bagian pinggir balok. Yang penting sebenarnya semakin banyak angkurnya, semakin banyak tambahan besi untuk perkuatan, maka seperti ini ya bentuknya angkurnya. Nah, ini saya kasih setiap ujungnya 2. Sebenarnya sih ini kan semuanya besi antara balok yang panjang 12 meter dan 4 meter. Ini kan posisinya
ini kan nyampe, tetapi tetap kita bengkokin semuanya untuk bagian ujung-ujungnya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini bagian saya kasih angkur ya, angkur untuk sebagai perkuatan. Nah ini bisa dilihat kondisinya seperti ini. Nah setelah ini terpasang semua, setelah kolom balok terikat, baru kita nanti pasang bi-casting lagi untuk lantai 2. Nah itu saya akan buatkan juga konten buat teman-teman agar benar-benar teman-teman itu paham ketika pekerjaan RBW-nya, baik itu borong ataupun pekerjaan RBW sendiri. Paling tidak sudah memahami sebuah struktur untuk bangunan. Nah minimalnya berapa, kemudian apa yang harus dilakukan ketika misalkan mengerjakan pembesian. Jangan sampai malas bengkokin, ujung-ujungnya nanti itu teman-teman yang rugi, pasti rugi. Kenapa? Karena ketika ada gerakan, ada goncangan, pasti itu akan bergeser ataupun akan retak. Seperti itu kalau hanya dipasang besinya tanpa dikasih hak seperti itu. Pokoknya di dunia teknik itu wajib hak di setiap ujung besi. Oke teman-teman ya. Nah itu kita berikan tips dan trik untuk membuat sebuah bangunan. Nah ini besi kolom lantai 2 ini, besi tiang lantai 2 ini di bagian sisi ini kan 6 besi teman-teman ya, 6 besi. Jadi setiap sudutnya itu besi 10, menggunakan besi 10 KSTY. Kemudian besi tengahnya itu ekstranya kita menggunakan besi 12. Nah jadi terbalik ya, kalau di bawah lantai 1 itu menggunakan di setiap 4 sudutnya itu menggunakan besi 12. Nah sedangkan lantai 2 nya kita menggunakan besi ekstranya di tengah, ataupun di besi 12 nya di tengah, yaitu 2 buah seperti itu. Nah ini Pak Haji sedang ikat besi ya, Pak Haji Wanda namanya. Nah insya Allah pembesian untuk lantai 2 hari ini selesai. Mungkin besok bisa mulai mengecor balok ya, seperti itu. Oke teman-teman, dukung terus channel ini biar lebih berkembang, lebih bermanfaat. Nah ini angkurnya ya, angkur ataupun sebagai steknya di bagian ujung kita semuanya dikasih hak biar oke lah ininya. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bebe.